Cabang kedua soto Abe baru saja buka. Dan jika di cabang sebelumnya Mas Adi dan Mas Sudar jaga di cabang pertama, kini keduanya ditugaskan Abe di cabang kedua. Dan di cabang yang kedua kali ini berada cukup jauh dari cabang yang pertama. Lokasinya berada di jalur perbatasan pinggiran kota yang jalan utamanya menuju villa yang pernah Abe menginap dengan keluarganya. Ya, baru saja buka, namun pengunjung sudah ramai. Meski tak seramai di cabang pertama, karena soto Abe sudah punya nama dan terkenal di sana, tapi untuk soto yang baru buka, ini sudah lumayan. Dan sementara, hanya ada Abe, Mas Sudar, dan Mas Adi saja. Itu karena cabang kedua ini tak sebesar ruko cabang kedua, dan nanti jika membludak akan diperluas dan diperlebar, karena lokasi cabang kedua Abe adalah tanah milik Pak Abdul. Dan siang ini, Abe sedang berada di kasir melayani pengunjung yang membayar. Dan ketika sedang mengasiri, Abe kekurangan uang kecil. Abe kemudian beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri tukang parkir yang warga situ yang bernama Jerry. Seusia Abe, anak dari pengurus tanah papinya yang selama ini nganggur dan rumahnya ada di sebelah tanah Abe. Lebih tepatnya di sisi barat lapak soto ayam Abe. Jer, ada receh nggak? 2.000-an. Oh, ada mas. Tuker berapa? 50.000. Ada? Ada. Nih, udah aku lipat. Hitung aja lagi, mas. Udah gak usah. Oh iya, makan dulu. Iya, mas, nanti. Ya, Abe pun kembali ke kasir melayani pembayaran. Lalu saat sedang melayani pelanggan, lagi-lagi, gak di cabang 1, gak di cabang 2, terjadi lagi keributan antara tukang parkir dan sepertinya preman. Mana yang namanya Abe? Be, ada yang nyari kamu. Waduh, takut aku. Mana badannya gede-gede lagi. Kayaknya preman, tanya Mas Sudar, yang membuat Abe panik. Abe pun langsung menghampiri ke depan, menemui 3 orang berbadan besar. Permisi, ada apa ya? Kamu, yang namanya Abe, yang punya soto ini. Iya bang, ada apa ya? Ah, tidak ada apa-apa. Kenalin, gue Gombloh. Gue di sini mau numpang makan, dan sekalian ditugasin sama kawan gue buat jaga ini lapak supaya aman. Teman abang siapa? Bisma. Oh, kaget saya. Mari masuk bang, silakan. Ah, kita makan di depan saja. Oh gitu. Iya, jadi mulai saat ini jangan khawatir. Di sini gue yang kuasai. Ini wilayah kekuasaan gue. Jadi gue pastiin aman jaya. Kagak ada yang bakal berani sama gue di mari. Oh, makasih bang. Tunggu sebentar ya. Siap bos. Ya, Abe senyum-senyum sendiri. Itu karena Abe tak menyangka jika Bisma mengirimkan pasukannya untuk mengamankan Abe. Padahal, Bisma tak perlu melakukan itu. Karena kedepannya, Mas Pras, bodyguard papinya akan menemani Abe setiap saat. Ya, Abe yang tadinya senyum-senyum itu tiba-tiba senyumnya lenyap seketika saat melihat Mas Adi yang dari dalam dapur keluar dengan membawa golok. Mas, mau ngapain? Di, kamu mau ngapa toh? Tanya Mas Sudar. Mana premannya? Dikira aku nggak berani. Ayo kalau berani, 3 lawan 1. Aku ladeni sekalipun badan mereka gede-gede kayak buto. Aku nggak takut. Mas, sabar mas. Jangan salah paham dulu. Mereka nggak mau ganggu kita. Mereka justru mau ngamanin kita. Ngamanin gimana maksudmu? Ya, mereka preman yang ada di stasiun ini. Mereka menguasai wilayah ini. Mereka juga nggak malah kok. Mereka ditugasin Bang Bisma buat ngamanin kita. Maksud Abe dimintai tolong. Karena Bang Bisma ternyata kenal mereka dan kawan. Besti. Yang bener, aku udah siap bawa golok ini. Iya bener. Di, balikin lagi goloknya. Pakai gorok ayam, jangan emosi dulu. Orang kok sembuh pendek. Gampang darah tinggi, ucap Mas Sudar yang masih membuat minuman. Sudah, ucap Mas Adi kembali ke belakang sampai Abe dan Mas Sudar menarik nafas. Tapi emang bener Be, mereka gak minta uang. Enggak mas, beneran. Memangnya mereka nggak tahu apa kalau kamu anak siapa? Enggak mas, mungkin sebagian tahu, sebagian enggak. Kan papi orangnya gengsian, jadi belum banyak yang tahu. Mungkin taunya cuma disewain. Oh gitu, syukurlah. Tapi ngomong-ngomong, Bisma keren ya, banyak dikenal orang. Lebih tepatnya, dikenal preman. Emangnya kamu nggak takut ya Be, temenan sama preman yang berkedok anggota ormas? Maaf, bukan aku ikut campur, cuma penasaran aja. Bang Bisma gak sejahat itu. Dia bisa menempatkan diri dimanapun dia berada. Dia bukan preman. Kita boleh temenan sama siapa saja, asal jangan sampai merugikan. Iya juga ya. Ya udah, tolong Mas Sudar buatin minuman ya. Buat ketiganya, Abe antar dulu soto buat mereka. Siap Be. Ya, Abe pun mengantarkan soto kepada preman-preman itu.
Bang, sotonya. Oh iya, makasih. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang yang sepertinya Abe mengenalnya dan baru menyadari saat melihat nomor plat mobilnya. Dan begitu pemilik mobil keluar, dek, Papi. Seketika Abe senang saat melihat papinya datang menemuinya. Pak Abdul, supir dan Pak Joko menghampiri Abe, lalu Bang Gombloh dan kedua preman temannya seketika langsung berdiri saat mengetahui Pak Abdul datang dan merundukkan kepala menyapa dan memberi hormat. Papi mau satu ceker. Kenapa papi nggak bilang? Bukannya papi ada pertemuan? Biar kejutan. Lagi pula, kenapa papi harus bilang? Apa papi juga harus reservasi dan booking dulu ke anak papi sendiri, seperti di restoran-restoran, supaya mendapatkan jatah tempat duduk? Apa papi sudah kehabisan ceker? Melihat kondisinya, sepertinya rame. Oh, masih ada Pi. Kan kalau papi bilang dulu, Abi bisa siapin. Kayak tamu saja, ucap papi masuk, lalu Bang Gombloh dan lainnya heran. Ternyata Abe anak Pak Abdul, dan di dalam sendiri, Abe menyiapkan tempat duduk khusus di meja dekat kasir. Pi, Mas Pras nggak ikut? Pras sedang mengawal mamimu belanja dengan bestinya. Oh, bentar ya Pi. Iya. Pak, sapa Sudar dan Mas Adi pada Pak Abdul, lalu kembali melayani pembeli, meski sedikit grogi. Lalu tak lama kemudian, HP Pak Abdul berbunyi. Halo, kamu di mana? Ini, udah sampai. Sampai kepalamu, aku sudah di warung anakku. Rupanya kau sampai duluan. Tak lama kemudian, sebuah mobil baru saja tiba, lalu Abe melihat papinya beranjak dari tempat duduk, diikuti yang lain, menghampiri mobil tersebut. Dan begitu pintu mobil terbuka, dek, Bang Bisma, Om Hasto, seketika Abi terkejut senang. Itu karena Bisma belum memberitahu jika dia akan kesini. Keduanya belum berkomunikasi sejak pagi. Be, si Bisma sama siapa? Tanya Adi kepo. Bang Bisma itu kadang ngawal Pak Hasto. Dan Pak Hasto itu teman papi lama yang sesama pengusaha. Oh, waduh, ini pelayanan harus spesial, ucap Mas Sudar. Santai aja Mas, jangan abaikan pelayanan pelanggan kita juga utamakan. Siap bos. Ya, Abe pun menghampiri Pak Hasto. Siang Om Hasto, selamat datang di soto Abe. Maaf, Abe jadi nggak siap karena rame. Tapi Abe sudah siapkan tempat duduk. Silahkan. Be, jangan formal-formal. Jangan kamu anggap saya pelanggan. Anggap saya papimu juga yang sedang minta makan sama anaknya, ucap Pak Hasto merangkul Pak Abdul. Kalau begitu silakan Om. Terima kasih. Ya, semua pun duduk di meja yang sudah disediakan oleh Abe, kecuali Bisma yang masih mengobrol di depan bersama Bang Gombloh dan juga teman-temannya yang masih makan. Be, semua sotonya lengkap ya, teriak papinya. Iya, Pi. Be, mereka minumnya apa ya? Coba tanyain Mas. Oh iya. Ya, Mas Sudar pun menanyakan minuman, sedangkan Mas Adi masih meracik mie ayam. Abe bergantian mengantar mie ayam ke meja pembeli. Lalu tak lama kemudian, Bisma masuk dan menghampiri Abe. Siang, bentar ya bang, abang duduk aja. Sini, biar abang bantu, biar cepet. Gak usah bang. Udah gak apa-apa, bukannya dari dulu sejak di kosan Abe, abang suka bantu. Ting, sini, kamu layani papimu dan Pak Hasto, ucap Bisma membantu. Abe pun tak bisa menolak, dan dari tempat duduk, Pak Abdul sampai memperhatikan Bisma yang ikut membantu Abe, benar-benar kawan yang solid. Pak Abdul jadi lega Abe berteman dengan Bisma. Tanpa Pak Abdul ketahui rahasia di balik kedekatan keduanya yang tak sekedar teman. Be, ada yang bayar tuh, ucap Mas Adi. Oh iya. Ya, ketika Abe sedang membayar, Bisma tiba-tiba menghampiri Mas Adi. Mas, ini diantar kemana? Ini di meja papinya Abe, tapi belum semua. Itu aja dulu anterin. Oh, oke. Oh ya Mas, masalah tenda Mas yang gue gusur. Sorry ya, gue cuma tugas. Set, ucap Bisma lalu mengantarkan mie ayam ke meja Pak Hasto dan Papi Abe. Lalu Mas Adi tersenyum tipis. Meski kesal kalau ingat kejadian itu, tapi karena dia sudah minta maaf dan karena sekarang jadi teman bosnya, marah pun percuma, tak ada gunanya. Dan di meja kasir sendiri, Abe salting saat Bisma melewatinya dengan membawa nampan sembari mengedipkan mata. Dan berjalan ke meja papinya mengantarkan soto ayam. Bisma, kau ini serba bisa. Bisa jadi anggota ormas, bisa jadi pengawal, dan sekarang bisa jadi pelayan. Bunglon kau itu, ucap Pak Hasto yang membuat semua tertawa. Bahkan Abe yang mendengarnya pun ikut tersenyum. Saya bisa apa saja Pak, tergantung request. Kalau begitu, saya request kamu selalu standby untuk Abe. Gimana? Seketika Bisma terkejut. Tak hanya Bisma, tapi juga Abe terkejut campur senang.
Hahaha, saya bercanda. Nggak mungkin saya nyuruh kamu berhenti. Saya harus bicara serius pada atasanmu. Kenapa tidak bisa? Bisa saja. Kau kan bisa bayar dia dengan bayaran yang lebih tinggi. Maaf Pak, saya masih dalam kontrak kerja. Memangnya anggota Ormas juga ada kontrak-kontrakan segala? Kami juga ada perjanjian tertulis Pak. Oh begitu? Iya, sekalipun saya tidak standby 24 jam di sisi AB, saya pastikan saya akan selalu ada untuk AB jika sewaktu-waktu AB membutuhkan saya. Seketika AB tersenyum salting. Mas, kayaknya kelebihan deh kembaliannya. Oh iya, makasih ya. Sama-sama. Ya, saking saltingnya, sampai AB yang sedang mengasiri itu sampai salah kasih kembalian. Hei, kamu senyum-senyum sendiri kenapa sih? Hati-hati kalau ngasih susu, jangan sampai salah. Nanti tekor, tanya Mas Sudar yang sedang membuat jus. Lalu Bisma tersenyum saat mendengar percakapan keduanya. Gak apa-apa Mas, ucap AB melirik Bisma yang kembali menghampiri Mas Adi. Kamu jatuh cinta ya? Hayo, jujur sama aku. Cewek mana yang buat kamu senyum-senyum? Gak ada Mas. Ya, Bisma yang mendengarkan percakapan Mas Sudar dan AB itu tersenyum sembari meletakkan mangkuk-mangkuk soto ke nampan, lalu kembali mengantarkannya lagi. Sotonya enak banget, gurihnya gak main-main. Next, aku akan kesini sama istriku, ucap Pak Hasto yang membuat Pak Abdul bangga dan AB yang mendengarnya pun itu lega. Bisma, kamu kenapa mondar-mandir terus? Makan, teriak Pak Abdul yang melihat Bisma masih mengantarkan soto ke pelanggan AB. Oh iya Pak, lagi bentar. Bey, kenapa cuma bertiga? Padahal rame begini. Ini sudah biasa Pi, makan siang biasanya juga kita bertiga masih bisa ngatasi. Tapi lambat laun, soto kamu ini akan dikenal pelanggan dan semakin ramai. Pasti akan kewalahan dan kekurangan orang. Tenang Pi, AB udah ngehubungi 2 teman AB lagi, mungkin besok baru datang. Bagus, Papi gak mau kamu yang capek-capek, karena kamu tidak seterusnya ngurus soto. Dul, harusnya kau bangga. Sukses tak harus meniru seperti papinya. Putramu juga berbisnis, bisnis kuliner. Bisnis itu berawal dari kecil. Dengan ketekunan, lambat laun menjadi besar. Bukankah kau tahu itu? Memangnya, aku tidak terlihat bangga dengan anakku? Alah, kau saja gengsi. Kalau aku tidak ingin makan dan mencoba soto AB, kau pun juga tak mungkin ada di sini. Hasto, jangan permalukan aku di depan anakku. Tapi aku kesini memang belum makan siang. Kamu ini buka aib saja. Seketika semua tertawa mendengarkan orang kaya bersahabat yang guyon itu. Bahkan para pengawal-pengawal pun dibikin heran. Itu karena terbiasa melihat keduanya sama-sama serius. Ya begitu itu Bey papimu. Gengsian dan sok perfeksionis. Gak apa-apa Om, Abe udah tahu kok. Mas Adi, mana lagi? Tanya Bisma. Bang, udah biar Abe aja. Abang duduk aja. Sekarang Abe yang nyiapin abang. Seperti biasa kan? Iya. Bis, minumnya apa? Sapa Mas Sudar. Es jeruk nipis Mas. Oh siap. Ya seperti biasa, Bisma duduk di depan. Kembali mengobrol dengan Bang Gombloh yang setelah makan hendak kembali ke pos. Pos Bang Gombloh juga tak jauh dari warung AB, berada di pinggir jalan. Dan setelah ketiga preman itu pergi, AB pun membawakan soto dan es jeruk nipis, lengkap dengan sambal, koya, dan juga kerupuk di atas nampan. Tak lupa juga menyiapkan tisu. Ya, Abe duduk di tempat duduk yang terbuat dari bambu. Keduanya duduk bersila sembari menikmati semilir angin yang sepoi-sepoi. Bang, sotonya? Makasih. Abe gak makan juga. Abe belum lapar. Lihat abang datang ke sini aja, Abe udah kenyang. Beda dong sama abang. Beda gimana? Sekalipun abang sudah makan soto, kalau belum makan Abe, abang belum kenyang. Ada papi. Emang abang berani? Enggak. Ya, Abe yang melihat Bisma kepanasan itu mengambil tisu dan mengelap kening Bisma yang berkeringat. Bisma seketika tersenyum. Abe hari ini diam di sini sampai malam. Iya bang, nanti malam pulang. Abang jemput ya, pulang ke rumah abang. Enggak ah, ntar kebanjiran lagi, kayak 2 hari yang lalu. Ya juga ya, abang belum sempat benahi. Abang juga belum sempat pulang dari kemarin. Kunci rumah abang aja hilang. Hah? Kok bisa? Nggak tahu. Abis nganterin Abe, kunci rumah abang hilang. Ketinggalan kali. Nggak ada. Udah abang cek. Terus nggak bisa masuk dong. Bisa sih lewat belakang. Tapi abang mau ke tukang kunci langganan abang dulu.
Awas kemalingan bang. Aman, nggak ada barang berharga di sana. Lagi pula, semalam abang nggak pulang karena menginap di markas ada kumpul-kumpul senior. Oh pantes, semalam nggak bisa diganggu, sombong. Kata siapa? Coba lihat lagi log panggilan. Cek lagi. Abang nelpon kamu jam 1 berkali-kali, tapi kamu udah tidur. Oh iya, hehe. Jangan marah, abang cuma sibuk. Bukan macam-macam sayang, percaya sama abang. Iya percaya. Nambah bang? Cukup. Sepertinya Pak Hasto sudah selesai, ucap Bisma sembari meneguk esnya. Oh iya, ucap Abe seketika beranjak dan menghampiri Papi dan Pak Hasto. Bey, Om kekenyangan. Om langsung ngantuk, mau tidur. Saking enaknya soto ayamnya. Makasih Om. Ditunggu kedatangan selanjutnya sama Tante. Pasti. Bisma, sudah? Sudah Pak. Dul, aku pulang dulu. Makasih. Mari Pak. Bey, ucap Bisma. Iya Bang. Ya, Pak Abdul pun merangkul Abe. Mau pulang sama Papi? Belum Pi. Nggak enak ninggalin mereka. Papi pulang aja. Ya sudah. Kalau bisa, nanti jangan pulang telat. Dan jangan terlalu kemalaman. Papi pengen ngajak keluar makan malam keluarga sama Mami dan adik kamu. Iya Pi. Nanti Abe usahakan. Ya sudah, Papi pulang. Semangat ya. Makasih Pi. Di rumah Bisma, motor Bisma baru saja sampai dan begitu sampai, dek. Seketika Bisma terkejut saat melihat rumahnya berubah. Catnya juga baru. Lalu tetangga Bisma menghampiri. Bis, pulang juga lo. Empok, heran ya kenapa rumah lo jadi bening gini? Ye, emang dia nggak ngasih tahu lo? Dia siapa? Si Abe. Abe apa siapa ya? Iya kali Abe, lupa. Pokoknya anaknya putih ya, cakep. Tahu-tahu kemarin dia kesini bawa tukang, terus benahin kamar lo yang katanya bocor. Dek. Kok dia bisa buka pintu? Astaga, jangan-jangan kunci rumah gue yang hilang dia yang ambil. Mana gue tahu. Seketika Bisma yang baru saja ganti kunci itu masuk dan begitu terbuka, rumah dalam keadaan rapi. Tak hanya cat dinding yang berubah, tapi juga cat dinding, kursi yang robek, hilang berganti baru, juga perabotan-perabotan baru yang menghiasi interior rumah. Bisma seketika berlari menuju kamarnya yang sempat ia pakai untuk bercinta bersama Abe, yang bocor dan kebanjiran. Dan begitu sampai, dek. Kasur yang lama hilang, berganti baru. Genteng bocor itu lenyap, berganti plafon cantik lengkap dengan ukiran dan lampu hias. Bisma terduduk lemas, antara senang, sedih, dan terharu. Padahal Bisma tak memintanya. Di toko Ciko sendiri, Ciko seperti biasa menjaga tokonya dan sedang mengecek stok barang. Mas, si cantik baru pulang ya? Tanya Ciko yang baru melihat Abel masih memakai seragam namun memakai sendal jepit. Beli teh pucuk dong. Itu ada di kulkas. Beli 1 dus. Ada. Banyak amat. Iya, pakai teman-teman. Sama kalau pakai buat tamu. Oh, ada. Tolong bawain ya. Iya. Nih duitnya, uangnya pas. Biasa kan? Iya. Ciko? Tari. Makin ganteng aja. Ucap seorang cewek tiba-tiba datang, langsung cipika-cipiki dengan Ciko yang membuat Abel ilfil. Lalu buru-buru mengambil 1 dus teh pucuk dan mengejar Abel. Tunggu bentar ya. Iya. Bel, tunggu. Teriak Ciko mengejar Abel dengan membawa 1 kardus minuman. Kenapa mas? Tadi itu bukan cewekku. Dia cuma sepupu. Seketika langkah kaki Abel terhenti dan menatap Ciko. Terus, urusannya sama Abel apa? Info gak penting. Tapi itu penting buat mas ngejelasin sama kamu. Biar gak ada kesalahpahaman gitu. Salah paham. Kalaupun dia pacar mas Ciko terus kenapa? Emang kamu gak apa-apa? Ya emang kenapa? Cemburu kek? Bleh. Di ruko cabang pertama, ya sebelum pulang ke rumah, malam ini Abe menyempatkan mampir dan mengecek dulu di lapak soto cabang pertama Abe yang ada di belakang mall. Dan begitu sampai, HP Abe berbunyi, tanda pesan masuk. Dek. Be, ternyata Abe yang nyolong kunci abang. Makasih ya Be, kejutannya. Pantas bisa masuk rumah. Tinggal kunci abang nih yang belum masuk ke pintu Abe. Ucap Bisma menunjukkan foto rebahan di ranjang dalam keadaan bugil sembari memegangi kuncinya yang tegang. Sama-sama. Abang, awas ada yang ngintip. Jendelanya tutup. Tenang, aman. Jalan yuk. Abang jemput sekarang ya. Mumpung abang lagi free.
Aduh, maaf ya bang. Abe ada janji sama papi mami. Mau dinner bareng. Sampai jam berapa? Nanti kalau selesai, abang jemput ya. Waduh, kurang tahu bang. Takutnya kemalaman. Giliran abang ada waktu, Abe nggak bisa. Maaf ya bang, Abe nggak enak sama papi. Hehe, abang bercanda kok. Kita bisa kapanpun. Tapi kamu harus berbakti sama orang tua. Salah satunya dengan selalu menyempatkan waktu dengan keluarga tercinta. Apalagi kalian sudah lama berpisah. Abang ngerti kok. Terus, abang kemana? Abang paling ke markas. Bener, ke markas. Iya, biasa sama Bang Ojak. Ya udah deh. Nanti kabar-kabar aja ya bang. Pasti. Selamat berkumpul dengan keluarga tercinta. Makasih bang. Di cabang kedua, tepat pukul 9 malam, warung soto cabang kedua sudah tutup. Itu karena sudah habis dan laris manis. Dan setelah selesai beres-beres, keduanya hendak pergi keluar mencari makan di sekitar warungnya. Dar, udah siap belum? Ayo, aku pengen cari pecel lele nih. Bentar, cincinku kemana ya? Cincin yang mana? Cincin yang biasa aku pakai di jempol. Emang cincinmu ada berapa sih? Lagian, pakai cincin banyak amat. Biar kayak Hotman Paris. Bukannya kayak Hotman, jatuhnya kayak dukun. Hus, lambemu. Jangan cerewet. Bantuin nyari kek. Kalau kamu keburu lapar, beli aja duluan. Ya ampun. Iya, tak bantu nyariin. Lah kamu tadi terakhir kemana? Di kamar mandi kali. Kamu lepas. Gak ada. Justru pas aku masuk ke kamar mandi udah hilang. Apa jatuh ya? Soalnya aku agak diet. Jadi jempolku agak kurusan. Jempol segede itu dibilang kurusan. Gimana dengan jempolku? Nih, bandingkan. Oh iya ya, masih gedean jempolku jauh. Berarti punyaku jauh lebih gede dari punyamu. Kata siapa? Mitos itu, belum tentu. Aku lebih kurus dari kamu. Emang kamu gak pernah dengar istilah kayak cewek-cewek yang bilang itu, kalau yang kurus, barangnya bagus. Aku kan lebih kurus, jadi barangku lebih bagus. Ya coba aja, kalau gak percaya. Oke, siapa takut? Coba lihat sini. Iya, ayo buka. Dan begitu keduanya sama-sama membuka resleting masing-masing, menurunkan sijinya dan mengeluarkan masing-masing. Set. Dek. Ayo bandingkan, deketin. Gede punyaku toh. Hahaha. Ucap Sudar si pemilik jempol besar bangga. Oh iya ya, kok bisa sih? Mana yang terbukti? Orang kurus barangnya bagus. Apa jempol gede, itunya gede? Gak bisa, ini kan belum ngaceng. Masih tidur, jangan senang dulu. Udahlah, nyerah aja, jangan ngeyel. Ntar aku ngaceng beneran, malu kamu. Pokoknya, sebelum sama-sama bangun, aku masih teguh pendirian dan memegang prinsip, yang kurus tetap barangnya bagus. Ya udah, kita bangunin aja sekalian, ucap Sudar menantang. Caranya? Iya juga ya, gimana ya? Oh, tenang, aku punya film. Film apa, Di? Ya, udah tak hapus, gara-gara memori penuh. Udahlah, nyerah aja. Nggak bisa. Aku nggak mau nyerah sebelum perang. Ya terus gimana? Gimana ya? Ya, keduanya sama-sama bingung. Namun, sembari saling menatap. Entah kenapa, tiba-tiba Adi tersenyum pada Sudar. Lalu bibir Adi tiba-tiba mendekati Sudar. Di, kamu mau apa, Di? Kamu kesurupan ya? Dar, aku... Sudar yang terkejut itu sempat terdiam beberapa detik, lalu kemudian segera sadar. Adi, Bruk, aduh, kok kamu dorong aku? Kasar banget. Kamu ngapain kurang ajar sama aku, ha? Aku gak suka laki-laki. Siapa yang kurang ajar? Aku juga suka perempuan. Aku cuma cari cara supaya untuk membuktikan tantangan kita tadi. Udah itu aja. Ya tapi kenapa harus cium aku? Aku gak suka caramu. Ya terus pakai cara apa? Toh buktinya berhasil kok. Berhasil apa maksudmu? Lah itu. Dek. Seketika Sudar terkejut saat melihat miliknya setengah berdiri. Sudar heran, bisa-bisanya ia ngaceng dicium Adi. Itu apa? Ngaceng kan? Sayang sekali. Aku gak jadi ngaceng. Tadinya ikutan sama-sama ngaceng, tapi kamu malah dorong aku.
Jadi sakit pinggangku. Gimana mau ngebuktiin? Dan ngebandingin, punyaku udah loyo. Gak perlu ngebuktiin. Iya, aku akuin dah, punyamu lebih besar. Dah lah, kembali ke tujuan awal. Cari cincin. Ucap Adi kembali berdiri dan memasukkan kembali miliknya. Dan menaikkan resletingnya. Begitu juga Sudar yang buru-buru memasukkan miliknya. Dan entah kenapa dengan ekspresi kesalnya seketika membisu sembari kembali mencari cincinnya. Dar, ketemu nih. Ternyata nyangkut di antara blender sama buah. Nih, ucap Adi menyerahkan cincin Sudar pada Sudar. Set, Sudar mengambilnya dan memakainya, namun masih menunjukkan ekspresi kesalnya. Bukannya terima kasih. Kamu kenapa sih? Kepikiran barusan? Jangan-jangan kamu keenakan tak cium. Adi, loh, kok jadi kamu yang sekarang jadi sumbu pendek, darah tinggi? Iya, maaf. Ya udah, lupain aja, anggap aja bercanda, dan anggap aja nggak pernah terjadi. Gak usah diambil hati. Ayo keluar. Set. Ya, Adi pun keluar meninggalkan Sudar yang masih kebingungan. Ya, Adi pun berjalan lebih dulu. Lalu Sudar memakai kembali cincin yang ditemukan oleh Adi dan langsung menutup pintu warung dan menyusul Adi dan berjalan di belakangnya. Ya, Adi yang menyadari Sudar kini berjalan mengikutinya itu menoleh dan cengengesan. Seperti tak punya dosa saja dan belaga seolah tak terjadi apa-apa. Ya, jarak pedagang pecel lele sekitar 300 meteran. Jarak antara rumah satu dan yang lain berjarak. Dan dari jauh, tepatnya di pos preman Bang Gombloh, langkah kaki Adi sempat terhenti saat melihat dua orang preman tadi terlihat sedang mengobrol. Namun terlihat serius, sepertinya bukan mengobrol, lebih tepatnya berdebat. Lalu terlihat satu di antaranya menarik yang lain dan membawanya ke semak-semak. Sedangkan Sudar sendiri tak melihatnya karena masih jauh di belakang Adi. Ya, Adi yang penasaran itu seketika mempercepat langkah kakinya. Sudar yang di belakangnya itu penasaran mengapa Adi berjalan tampak buru-buru dan langkahnya bukannya lurus namun berbelok. Sudar pun yang penasaran itu memanggil, "Di, shh, jangan teriak," ucap Adi lalu berbelok dan Sudar seketika menyusul. Sudar pun membatin dalam hati, mau ngapain sih tuh anak? Jangan-jangan mau ngerjain aku. Mentang-mentang aku diemin dia. Mana mukanya kayak gak bersalah tadi habis nyium. Tapi kok aku bisa ngaceng ya? Aneh. Amit-amit. Ya, Sudar pun membututi Adi. Lalu begitu melihat Adi yang berjalan perlahan mendekati semak-semak belukar, Sudar pun memperlambat langkah kakinya dan berjalan mendekati Adi. Adi menoleh pada Sudar. Lalu keduanya sama-sama mendengar suara yang mencurigakan. Seperti orang yang sedang bertengkar, namun bertengkarnya aneh, seperti ada desa-desanya gitu. Kenapa sih setiap habis berantem endingnya Karena penyelesaian yang paling enak adalah dengan cara Kalau mulut atas lo nggak bisa gue bungkam, nggak ada cara lain. Gue harus bungkam mulut bawah lo. Gue jejelin pakai kon gede gue. Dan begitu Adi dan Sudar membuka daun-daun penghalang semak-semak itu, set, dek, sial. Seketika keduanya melihat adegan kedua preman itu sedang bercocok tanam hingga kemudian, "Woi, siapa itu?" "Kabur!" Ya, Adi seketika ngibrit, terbirit-birit, disusul Sudar. Beruntung kedua preman itu tak terlihat mengejar keduanya. Dan begitu sampai di depan pecel lele, Adi ngos-ngosan, disusul Sudar. "Kamu ini bikin masalah aja," ucap Sudar. "Siapa yang bikin masalah? Orang aku cuma penasaran. Aku pikir mereka berantem, terus aku lihat yang badannya lebih gede, narik yang lebih kurusan. Ya, aku pikir mereka mau baku hantam. Lah kalau iya kan sebagai warga yang baik, aku mau misahin. Begitu lihat, bukannya berantem, malah kentu. Gimana mau misahin? Orang udah nancep gitu. Gak bisa bayangin kalau pantatku sekogrok gitu. Apa gak robek? Apa gak keluar taek? Bleh, ucap Adi sembari memegangi pantatnya sendiri. Udah, aku lapar. Haus. "Mas, pecel lele 2 ya," ucap Sudar. "Siap." "Ada petenya nggak?" "Ada." "Sama peti juga. Minumnya es teh. Kamu apa, Dar?" "Sama." "Mas, minumnya duluin ya. Haus ini." "Oke." Ya, tak lama kemudian, es teh pun datang. Sembari menunggu makanan datang, keduanya pun meneguk es teh. Sembari sama-sama masih terdiam. Entah apa yang keduanya pikirkan. Bahkan Adi sampai menghabiskan gelas es tehnya. "Mas, nambah segelas lagi es tehnya ya,"
Seketika Sudar menoleh pada Adi dan Adi tersenyum. Hehe, kamu nggak nambah? Masih ada. Oh, entah kenapa keduanya yang biasa bercanda dan guyon itu kini tiba-tiba canggung. Bahkan jika biasanya Sudar suka menggoda dan memancing keributan dan memancing emosi, Adi yang emosian itu sekarang pendiam. Begitu juga Adi yang tadinya suka emosian, kini jadi sering cengengesan. Entah apa yang ada di pikiran keduanya. Yang jelas perubahan itu berawal dari ciuman random Adi dan kejadian di semak-semak tadi. Permisi, pecel lele sama petenya. Oh iya mas. Duh. Waduh. Kenapa Di? Kok nggak kamu makan? Kenapa diliatin aja? Dar, aku pesan ayam aja ya. Kamu ambil leleku. Aku yang bayar dah, nggak usah patungan. Nih, buat kamu aja. Lah, kenapa? Kepalanya itu loh, bentuknya kayak jempolmu, sama mirip sama konmu. Jadi bikin aku nggak nafsu makan. Apalagi kalau inget di semak-semak tadi. Udah keingetan bentuk punyamu. Ditambah di semak-semak tadi, jadi buat aku mual. Ada-ada aja kamu. Ya udah, ucap Adi kemudian memakan lelenya. Mas, ayam ada nggak? Ada, ikan juga ada. Ikan apa? Jangki, mau? Enggak deh mas, ada kepalanya, trauma aku. Ayam aja dah mas, yang dada ya. Oke, ya singkat cerita, ayam pun datang. Adi kemudian makan, sedangkan Sudar selesai lebih dulu. Dan sembari menunggu Adi makan, Sudar yang emosi dan kekesalannya mulai reda dan sedikit tenang itu mencoba mengajak ngobrol Adi. Di, kira-kira mereka tahu nggak ya kalau tadi kita ngintip? Ya mboh, ya bisa tahu, bisa juga enggak. Tapi mudah-mudahan nggak tahu sih. Buktinya nggak ngejar. Kalau ngejar dan berani ngapa-ngapain kita, ngapa-ngapain gimana? Ya damai aja, jujur aja padanya. Aku akan jujur kalau tadinya mau misahin. Berhubung mereka nggak berantem, ya udah. Terus mau apa? Mau ngehajar kita? Ya aku lawan lah. Emang kamu takut? Badan aja gede. Kamu tahu sendiri, aku kurus-kurus gini. Dulu di lapak, aku pernah hajar maling. Ya kalau dihajar. Kalau kita diperkaos. Sudah aku bilang, aku lawan. Kamu takut? Enggak sih. Cuma gak pengen ribut dan bermasalah aja sama mereka dan orang-orang sini. Emang mereka berani sama kita? Ya kita laporin AB lah. Suruh AB laporin papinya, biar mereka ditangkap. Salah sendiri homo. Sampah masyarakat. Mereka yang akan rugi. Itu pun semisal kalau mereka berani sama kita. Ya kalau enggak, ya enggak perlulah. Udah diem-diem aja, urusan mereka. Mereka yang senang. Tapi apa Di? Tapi kok bisa ya? Mereka suka sama laki-laki dan bisa ngaceng, bisa ngen sama teman sendiri lagi. Dek. Kamu nyindir aku Di? Nyindir? Nyindir apa? Ya, soalnya aku tadi juga ngaceng sama kamu. Padahal kamu laki-laki. Kamu juga temanku sendiri. Ya itu namanya bukan nyindir, itu namanya fakta. Lah ngapain kamu marah? Kan kenyataan. Kecuali kalau aku bohong jatuhnya fitnah. Seharusnya kamu jangan marah, tapi kamu jelasin. Lah kok bisa? Ya aku juga nggak tahu. Tapi aku nggak suka laki-laki Di. Ya aku juga nggak suka laki-laki. Kamu tahu kan aku juga punya pacar di kampung. Ya meski akhirnya ditinggal kawin. Aneh. Ya kalau aneh berarti ada yang nggak beres di dirimu. Masa tak cium gitu doang ngaceng? Tapi kalau lo ngaceng itu artinya ciumanku enak kan? Dek, kamu ngomong apa sih? Gak usah tersinggung, gak usah marah. Aku cuma nanya, tinggal jawab, enak apa enggak? Jangan GR dulu sama pertanyaanku. Jangan kepikiran macam-macam. Ya nggak tahu enak atau enggak. Yang jelas aku ngaceng. Ya itu artinya enak, goblok. Baguslah kalau kamu aja yang cowok aku cium terbukti bisa bikin kamu ngaceng. Otomatis ciumanku bisa bikin cewek becek. Sudah, aku ngantuk. Dar, tunggu. Mas, berapa semua? Tadi ST-nya 3 ya. Ini sama kerupuk 1. 115. Nih ya mas, pas. Makasih.
Ya, Adi pun mengejar Sudar, namun Sudar terlampau jauh dan Adi tertinggal jauh. Hingga saat langkah Adi melewati posko, set, dan di warung soto sendiri, Sudar yang sudah sampai dulu itu merebahkan tubuhnya ke ranjang dan mencoba untuk memejamkan matanya, sembari masih kepikiran apa yang telah terjadi barusan. Matanya mengantuk, namun ia sulit tidur. Bahkan sudah setengah jam berlalu, Adi tak kunjung pulang. Padahal jelas-jelas tadi dia sudah selesai makan. Sudar yang panik dan takut Adi kenapa-napa itu seketika langsung berlari mencari Adi. Dan begitu Sudar melewati pos, set, dek. Sudar melihat Adi malah nongkrong dengan Bang Gombloh dan dua anak buahnya yang tadi bercocok tanam. Dengan posisi Bang Gombloh merangkul Adi sok akrab, sok kenal, dan sok dekat. Di, balik nggak? Dar, sini dulu, masih sore jugaan. Aku udah ngantuk, besok pagi harus ke pasar belanja. Iya, aku pasti bangun. Ya udah, kamu tidur di posko aja, nggak usah pulang. Set. Dar, tunggu. Bang, aku balik dulu ya. Di, set. Ya, Adi pun berlari secepat kilat mengejar Sudar, dan begitu Sudar hendak menutup pintu, set. Tunggu. Stop. Eits, nggak kena. Set. Seketika Adi berhasil masuk dan berlari ke belakang. Brak. Sudar pun menutup pintu dan dengan ekspresi jengkel menuju kamar dan rebahan. Namun saat Sudar masuk ke kamar, Adi tak ada. Entahlah, mungkin ke kamar mandi. Lalu suara langkah kaki terdengar berjalan menuju kamar. Sudar pura-pura tidur memejamkan mata dengan posisi membelakangi Adi hingga kemudian, set, dek. Seketika Adi memeluk Sudar yang membuat Sudar seketika menyingkirkan tangan Adi geli. Set. Apaan sih? Lepas. Kenapa? Kemarin kamu aja meluk aku nggak marah. Kok sekarang nggak mau dipeluk? Aku nggak sengaja. Namanya tidur ya nggak sadar lah. Apa bedanya? Ya beda. Memangnya kenapa kalau aku peluk kamu? Kan sama-sama cowoknya, kecuali kalau kamu cewek. Baru takut aku hamilin. Justru aku trauma, lihat kejadian tadi. Trauma apa suka? Beda tipis soalnya. Adi, set, pergi sana. Disuruh balik cepet, giliran udah balik cepet diusir. Tau gitu aku nongkrong aja tadi sama Bang Gombloh. Ya udah, siapa suruh kamu pulang? Pergi sana. Udah ngantuk aku. Ya udah tidur. Iya, udah diem. Ya, Sudar pun heran dan membatin dalam hati. Kok aneh ya? Kenapa aku jadi takut sekarang deket-deket Adi? Padahal biasanya dia nempel-nempel. Biasa aja, tapi kenapa sekarang rasanya beda? Ya, Sudar yang belum mengantuk itu tiba-tiba mendengar Adi mendengkur, lalu membalikan badannya dan diam-diam memperhatikannya. Lalu tak lama kemudian, suara dengkurannya itu tiba-tiba menghilang seperti tersedak, lalu tiba-tiba ujung matanya keluar air mata dan... Bune, masih nakal Bune, dia ngambil permenku. Wah, dia ngimpi lagi, ngigau lagi. Pasti keingetan kangen sama almarhum ibunya sama saudara kandungnya yang udah meninggal. Udah 3 kali ini loh, kamu ngigau, Di. Di, sadar Di, bangun Di, ucap Sudar mencoba menyadarkan Adi. Namun, tanpa sadar, Adi menangkap tangan Sudar dan set. Di permenku, set. Dek. Ya, jempol gedeku diemut. Di, copot Di. Iku jempol, kudu permen goblok, ucap Sudar panik, antara ngilu namun tak tega mencabutnya, apalagi saat melihat bibir Adi menghisap dan mengenyot jempol tangan kanannya. Entah kenapa Sudar tiba-tiba birahi. Lagi-lagi Sudar membatin dalam hati, sembari tangan kirinya mengeluarkan jempol yang ada di antara pahanya hingga kemudian ya, Sudar pun mengocok jempol raksasanya. Sensasinya luar biasa saat merasakan jempol tangannya dihisap kuat-kuat oleh mulut Adi. Sampai jempol dan jari-jari Sudar banjir dengan air liur Adi. Lalu lambat laun, Sudar yang tak tahan itu tiba-tiba menggerakkan jempolnya di dalam mulut Adi dan memainkan lidah Adi, menyogrok tenggorokan Adi dan mempercepat kocongannya hingga kemudian Adi set, truk. Bune, masih permenku direbut. Set. Waduh, kok jempolku berdarah? Di, bangun Di. Kamu gak apa-apa? Hah? Kenapa Dar? Seketika Sudar buru-buru mengelap miliknya dan menutup selimut. Kamu ngigau lagi? Ibumu sama masmu ya? Loh, kok kamu tahu? Iya, aku mimpi masku ngerebut permenku dari mulutku.
perihnya sampai kerasa. Di, coba mangap. Mangap ngapain? Nih, tisu, coba ngaca. Dan begitu Adi berkaca, set. Loh, kok bibirku berdarah? Cuy, kok gusi sama tenggorokanku sakit? Astaga, loh kok luka? Perasaan tadi aku nggak sariawan. Dan begitu Adi melihat darah di kuku jempol Sundar, dek. Dar, kamu ngapain aku? Aku bisa jelasin.